Di usia berapa tahunkah anak-anak mulai diajarkan untuk menunaikan ibadah saum, dan kapan hukuman itu kemudian diberikan kepada mereka jikalau mereka meninggalkan kewajiban ibadah saum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum merupakan perangkat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita selaku hambanya agar cerdas mengelola hawa nafsu syahwati kita. Sejatinya, saum itu sendiri bukan hanya sekedar ditekankan dan diwajibkan bagi kita kalangan dewasa. Anak-anak sedari dini dianjurkan untuk mulai berpuasa tentunya dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kemampuan fisik mereka. Adalah di zaman Rasulullah SAW, kita mendapatkan satu pesan yang berharga bagaimana perhatian orang tua di masa itu begitu amat sangat besar terkait proses pendidikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan keseharian anak-anak mereka. Adalah sahabiyah yang bernama Rubai binti Muawid radhiyallahu taala anha menuturkan kepada kita seperti apa proses pendidikan saum itu diajarkan kepada anak-anak. Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'al lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Adalah kami selaku orang tua menunaikan saum yang hukumnya wajib, dan kami pun kemudian mengajarkan ibadah saum ini kepada anak-anak kami. Dan sebagai bentuk kreativitasnya kami selaku orang tua, kami membuat mainan yang terbuat dari kapas. Mainan ini digunakan bila mana suatu waktu anak-anak merengek-rengek ingin membatalkan puasanya, maka kami kemudian memberikan mainan tersebut sehingga hasrat untuk membatalkan puasa itu kemudian hilang dari benak pikiran mereka. Terkait hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Fi hadzal hadits tamrinu sibyani 'ala ta'ati wa ta'widihim al-ibadati walakinnahum laysu mukallifin." Hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana orang tua ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak mereka sedari dini, dan menjadikan ibadah itu sebagai proses pembiasaan keseharian mereka, meskipun pada dasarnya mereka belum terkategorikan kalangan yang mukallaf atau orang-orang yang diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca dalam referensi yang lain terkait proses pendidikan saum kepada anak-anak sedari dini, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip ada sebuah ungkapan yang viral di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa itu, bila mana ada orang dewasa yang tidak memiliki uzur, kedapatan tidak berpuasa, ada ungkapan yang akan senantiasa diarahkan kepada mereka. Ungkapan tersebut adalah, "Kaifa tuftiru wa sibyanuna siyamun?" Bagaimana mungkin Anda enggak berpuasa di bulan Ramadan ini, sementara anak-anak kecil saja pada berpuasa. Mengutip seluruh referensi yang disebutkan tadi, ada pesan terpenting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Bagaimana perhatian terkait pendidikan nilai-nilai akidah dan ibadah menjadi hal yang paling prioritas harus diperhatikan oleh orang tua. Di sisi yang lain, terkadang rasa kasih sayang, rasa iba itu lumrah adanya. Tetapi jangan sampai kemudian rasa sayang kita yang berlebihan justru menghilangkan, apalagi menjadikan nilai-nilai ibadah bukan hal yang penting dalam jiwa serta hati anak-anak kita. Maka hal ini menjadi perkara yang paling terpenting yang harus diperhatikan oleh orang tua terkait proses pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai pada satu titik ketika anak tersebut sudah mulai diwajibkan untuk beribadah, tidak ada kesiapan sama sekali dalam hati serta jiwa anak-anak kita. Berbicara tentang proses pendidikan ibadah saum kepada anak-anak sedari dini, timbul pertanyaan, di usia berapa tahunkah
anak-anak mulai diajarkan untuk menunaikan ibadah saum, dan kapan hukuman itu kemudian diberikan kepada mereka jikalau mereka meninggalkan kewajiban ibadah saum ini. Mengkaji dari kitab yang dikaryakan oleh Dr. Wahbah Juhaili rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Mausu'atul Fiqh al-Islami, disebutkan adanya pola pandangan yang beragam di kalangan ulama madhab terkait batasan minimum dan maksimum kapan anak tersebut mulai diwajibkan ibadah saum. Setidaknya ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pandangan jumhur mayoritas para ulama. Dalam hal ini, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Tiga madhab ini berpandangan bahwasannya batasan minimum anak mulai diajarkan berpuasa bila mana anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun dan maksimalnya 10 tahun. Di sisi yang lain, jumhur mayoritas para ulama pun menekankan terkait poin penting kesiapan anak-anak dari segi fisik mereka. Sehingga bukan hanya sekedar umur saja yang dititik tekankan, tetapi juga kesiapan fisik yang menjadi bahan pertimbangan. Dalil yang diketengahkan oleh ulama tiga madhab ini, mereka kemudian berpatokan kepada wajibnya menunaikan ibadah bila mana anak menginjak usia 7 tahun, dan ketika 10 tahun bermalas-malasan, orang tua diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan kakeknya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan ibadah salat bila mana sudah menginjak usia 7 tahun. Dan berikanlah hukuman kepada mereka bila mana mereka lalai menunaikan ibadah saum ketika menginjak usia 10 tahun. Maka ini adalah pertimbangan umur yang harus diperhatikan oleh para orang tua terkait pola pendidikan saum kepada anak-anaknya. Di sisi yang lain, Imam Al-Auza'i kemudian menekankan terkait poin penting kesiapan anak-anak dari segi fisik. Dalam hal ini beliau kemudian berkata, "Idza ataqa sauma salasati ayyamin taba'an la yad'ufu fihinna humila 'ala saumi." Bila mana ada seorang anak mampu menunaikan ibadah saum 3 hari berturut-turut tanpa merasakan kelemahan dan keletihan, maka anak tersebut sudah dinyatakan siap dan diwajibkan untuk berpuasa. Maka ini adalah patokan yang disampaikan oleh jumhur mayoritas para ulama. Di satu sisi dilihat dari batas minimum umurnya antara 7 sampai 10 tahun, dan di sisi yang lain dilihat dari segi aspek kesiapan anak tersebut dari segi fisiknya. Adapun pendapat yang kedua, dan ini yang diketengahkan oleh madhab Maliki, di mana ulama di kalangan madhab Maliki ini berpandangan ibadah saum belum ada kewajiban sama sekali untuk ditekankan kepada anak-anak sedari dini. Karena patokan di kalangan ulama madhab ini, seorang manusia mulai diwajibkan untuk ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain bila mana anak tersebut sudah menginjak fase balik, yang secara umum ditandai dengan proses di mana seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah, atau bagi anak perempuan sudah mengalami fase haid atau menstruasi. Adapun dalil yang diketengahkan oleh madhab Maliki ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yashubba, wa anil ma'tuhi hatta yaqila." Rasulullah SAW bersabda, kewajiban untuk menunaikan ibadah belum bersifat mutlak kecuali bagi 3 kelompok. Yang pertama,
Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidur sampai kemudian dia tersadarkan dan terbangunkan dari tidurnya. Yang kedua, anak yang masih kecil belum ada kewajiban sama sekali untuk menunaikan ibadah sampai mereka mengalami yang namanya mimpi basah. Dan yang terakhir, orang yang hilang ingatannya, hilang kewarasannya, atau katakanlah orang gila, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk beribadah sampai akhirnya mereka bisa hidup dalam kondisi normal kembali. Maka inilah uraian terkait bagaimana para ulama 4 madhab memiliki pandangan yang berbeda. Hanya saja ada satu titik di mana para ulama ini memiliki pandangan yang sama, yaitu terkait tidak adanya kewajiban untuk menunaikan ibadah bila mana seorang manusia belum mencapai usia balik. Hanya saja ada titik penekanan yang harus kita perhatikan. Seorang anak tidak akan mungkin memiliki kesiapan untuk menunaikan ibadah tepat pada waktunya, kecuali bila mana memang sudah ada pembelajaran sedari dini. Maka inilah mungkin yang jadi alasan kenapa jumhur mayoritas para ulama mulai memperkenalkan ibadah saum kepada anak-anak minimal ketika mereka menginjak usia 7 tahun, atau bahkan hukuman itu diberikan ketika anak-anak sudah menginjak usia 10 tahun. Maka inilah menjadi bahan landasan umum bagi kita semua, dan sekaligus pandangan bagi orang tua terkait proses pendidikan ibadah, wabil khusus ibadah saum kepada anak-anak kita. Agar jangan sampai di satu sisi, ada anak yang belum siap untuk menunaikan ibadah saum, anak yang TK-nya umpamanya, dipaksa oleh orang tuanya untuk saum dalam kondisi anaknya yang kepayahan. Belum ada kesiapan dalam diri anaknya, baik secara fisik apalagi psikologisnya. Sehingga timbul semacam fobi, ketakutan dalam diri anak-anaknya. Di sisi yang lain, orang tua malah merasa bangga kalau anaknya bisa selesai puasa selama 1 bulan namanya. Ataupun di sisi yang lain pula, jangan sampai ada orang tua yang saking sayangnya kepada anak-anaknya, hingga akhirnya kemudian bersifat lembek untuk pendidikan ibadah saum kepada anak-anaknya tersebut. Sehingga ketika anaknya sudah mencapai balik, justru ada ketidaksiapan dalam diri dan jiwa anaknya tersebut untuk menunaikan ibadah puasa sementara kewajibannya sudah mengikat. Dan hari ini mungkin bisa kita temukan banyak orang yang dewasa, sehat fisiknya, sehat jasmaninya, tetapi tidak ada kesiapan untuk menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjadi sosok guru yang baik bagi anak-anak kita, cerminan ibadah dari anak-anak kita, dan kita pun tahu kapan anak-anak kita siap dan mampu untuk menunaikan ibadah saum sesuai dengan batasan-batasan yang telah dianjurkan oleh para ulama salafus saleh kepada kita semua. Demikian, barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.